Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari KF Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 4 uji kompetensi 2 bagian yang B. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Sebuah kumparan terdiri atas 8.000 lilitan. Nah, artinya ini adalah banyaknya lilitan yang dilambangkan dengan N. Mula-mula melingkupi garis gaya magnet 6400 Weber. Nah, untuk garis gaya magnet itu dilambangkan dengan Pi. Berarti ini adalah Pi. Kemudian setelah 4 sekon, kumparan tersebut melingkupi 4400 Weber garis gaya. Berarti yang 6400 ini adalah Pi1. Sementara yang 4400 ini adalah nilai dari Pi2. Kemudian dia bilang di sini 4 sekon, berarti ini adalah selang waktunya atau delta T. Pertanyaannya adalah tentukan besar GGL induksi yang terjadi. Berarti berapa nilai dari GGL induksinya. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, untuk tahap yang pertama adalah kita harus menghitung terlebih dahulu berapa perubahan flux yang terjadi. Yaitu dengan cara mengurangkan flux akhir ya dengan flux awal. Flux akhirnya yaitu 4400 dan yang awalnya adalah 6400. Hasil dari pengurangannya adalah negatif 2000 Weber. Setelahnya baru kita masukin ke persamaan epsilon sama dengan min N delta Pi per delta T. Kemudian tinggal masukin aja N-nya 8000, delta Pi-nya adalah negatif 2000 Weber dan delta T-nya adalah 4 sekon. Negatif 2 dikalikan dengan negatif 2 adalah positif 4. Kemudian 1000 dikalikan dengan 1000 adalah 1 juta atau bisa juga ditulis sebagai 10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat 6 itu sama aja dengan mega, sehingga jawabannya adalah 4 megavolt. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Solenoide terdiri atas 5000 lilitan dengan panjang sebesar 25 cm ya. 25 cm itu sama aja dengan 0,25 meter atau juga bisa ditulis 25 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian dia punya luas penampang sebesar 4 cm persegi. Nah, ini berarti A-nya adalah 4 dikali 10 min 4 ya, meter persegi, atau boleh juga 0,0004 meter persegi. Nah, kamu bebas mau pakai yang mana. Kemudian apabila GGL induksinya 5 volt, berapakah arus yang mengalir dalam solenoide selama 0,5 sekon dan energinya? Berarti yang ditanyakan ada dua. Yang pertama berapa arus induksi, dan yang kedua adalah berapa energinya atau berapa nilai dari W. Nah, yang pertama kita bakalan hitung terlebih dahulu berapa nilai dari arus induksinya. Nah, untuk menghitung berapa besarnya arus induksi, di sini kita menggunakan persamaan dari epsilon sama dengan min L ya dikali delta I per delta T. Nah, di sini kita kenapa menggunakan persamaan yang ini bukan yang ini? Karena ya, untuk arusnya sendiri nanti yang kita cari itu dia berupa angka. Kalau yang kita pakai persamaan yang ini berarti nanti dia berupa persamaan. Misalnya seperti 5T kuadrat ditambah 7T. Nah, tambah 3. Kalau dia seperti ini maka kita gunakan persamaan diferensial yang ini. Nah, karena kita akan mencari angka ya, makanya kita gunakan yang delta I per delta T. Karena kita belum tahu nih adik-adik nilai dari induktansi solenoidenya atau nilai dari L, kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Nah, kamu bisa menghitung di tempat lain ya dengan menggunakan persamaan ini, atau boleh langsung kamu substitusi aja persamaannya. Nah, di sini saya langsung aja substitusi persamaannya, yaitu mu 0 N kuadrat A per L, kemudian dikalikan delta I per delta T. Nah, karena yang saya cari adalah delta I, sehingga persamaannya berubah menjadi seperti ini. Epsilon dikali L dikali delta T dibagi mu 0 N kuadrat dikali dengan A. Selanjutnya tinggal kamu masukin aja.
GG induksinya adalah 5 volt, kemudian L-nya 0,25 meter, delta T-nya 0,5 sekon, dan nilai dari mu 0 adalah 4pi dikali 10 min 7, ini adalah ketetapan. N-nya 5000, jangan lupa dikuadratin, kemudian dikali A yaitu 4 dikali 10 pangkat min 4. Nah, step yang selanjutnya kamu tinggal kali aja negatif 5 ya, dikalikan dengan 0,25 dan 0,5. Nah, nanti diperoleh hasil sebesar 0,625. Kemudian kamu tinggal hitung yang di bawah ya adik-adik, 4pi dikali 10 min 7 ya. Ini bisa kita kalikan dengan 4 dikali 10 min 4. Nah, karena kita bakalan menghitung arus tanpa nilai dari pi, oleh sebab itu nanti pi-nya ini kita kalikan ya, atau kita ganti dengan 3,14. Sehingga nanti 4pi itu sama aja dengan nilai dari 4 dikali dengan 3,14, yaitu sebesar 12,56. Kemudian yang 12,56 ini kita kalikan dengan 4 ya. Ntar dapat hasilnya itu sebesar 50,24. 50,24. Nah, kemudian kita bisa mengalihkan yang ini adik-adik. 10 min 7 dengan 10 min 4. Berarti 10 min 11. Oke, kemudian tinggal kita kaliin aja atau kita kuadratkan. Oke, saya tulis ulang ya. Tadi berapa ya? 0,625 dibagi 50,24 dikali 10 min 11. Nah, kemudian 5000-nya kita kuadratkan. Hasilnya itu adalah 25 juta, atau bisa kita tuliskan 25 dikali 10 pangkat 6. Nah, kemudian kita kalikan 50,24 dengan 25. Hasilnya itu adalah 1,256. Berarti saya coba tulis di sini ya adik-adik. Nah, gini aja deh. 0,625 dibagi 1256. Sorry, salah nih adik-adik. 1256 bukan koma ya. 1256 dikali dengan 10 min 5 berarti ya. 10 min 11 kali 10 min 6 berarti 10 min 5. Kemudian tinggal bagi aja 0,625 dengan 1256. Dapatnya adalah 4,976 ya. Saya tulis 4,98 aja. Oke. Atau kita tulis sama aja kayak yang di sini tadi ya. Tulis aja 4,976 ya, dikali 10 min 4. Nah, nggak muat nih. 10 min 4 ya adik-adik. Nah, ini nggak muat. Kemudian dibagi dengan 10 min 5. Nah, hasilnya ini saya hapus dulu. Itu sama aja dengan ini ke sini ya. 4 ya, 976 dikali 10, atau juga bisa dituliskan 49,76 ampere. Nah, itu ya jawabannya sama ya. Nah, setelah kita dapat nilai dari arusnya, kita hitung energinya. Nah, untuk menghitung nilai dari energinya, di sini kita gunain persamaan dari W sama dengan setengah dikali LI kuadrat.
Untuk L-nya kita masih gunakan persamanya sama kayak tadi, yaitu mu 0 N kuadrat dikali A per L. Masukin mu 0-nya 4 dikali 10 min 7, N-nya 5000 dikuadratkan, kemudian A-nya 4 dikali 10 min 4, dan L-nya adalah 0,25. Lalu tinggal kita hitung aja. Di sini kita bisa bagi 4 dengan 2, hasilnya adalah 2. Kemudian karena nggak ada pi ya di jawabannya ya, berarti pi-nya harus kita ganti dengan 3,14. Kemudian jangan lupa dikalikan dengan 2 sehingga nanti diperoleh hasil sebesar 6,28. Nah, 6,28 ini kita kalikan dengan 5000 kuadrat. Nah, 5000 kuadrat itu adalah 25 dikali 10 pangkat 6. Nah, sehingga yang 25-nya bisa kamu kalikan dengan 6,28. Nanti dapat hasilnya itu adalah 157. Lalu ya kita kalikan dengan 4, 157-nya. Nah, hasilnya adalah 628. Kemudian tinggal kita kaliin aja yang berpangkat nih, bilangan berpangkatnya. Yang pertama ada 10 min 7 dengan 10 pangkat 6, berarti 10 min 1. Dengan 10 4 min 4 berarti dapatnya adalah 10 min 5. Kemudian jangan lupa 49,76-nya dikuadratkan. Hasilnya itu adalah 2476,05. Oke, kemudian kita bagi dengan 0,25. Nah, 2476 ya, 0,05 itu kita kalikan dengan 628, kemudian dibagi dengan 0,25. Hasilnya ternyata gede ya angkanya ya. Hasilnya itu adalah 6.262.198. Atau gini aja deh, kita bulatin aja ya, karena kalau kita tulis jawabannya kepanjangan. Atau nggak apa-apa deh, 6.219.98 ya, 37,6, berarti 6.219.837,6. Kemudian dikalikan dengan 10 min 5, berarti sama aja kita bagi dengan 100.000. Nah, setelah dibagi, ntar hasilnya itu adalah, saya tulis di sini aja ya. Oke, ini saya hapus dulu. Hasilnya itu adalah 62,19 joule. Ini setelah dibulatkan ya. Nah, 62,19 joule itu sama aja atau setara dengan 62,20 joule. Nah, itulah step by step perhitungannya untuk menghitung energi untuk soal nomor 4 ya tadi, nomor 3. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Toroida dengan luas penampang 2,5 cm persegi, berarti ini adalah A, itu berarti 2,5 dikali 10 min 4 ya, min 4 meter persegi. Mempunyai keliling 150 cm, berarti 150 cm itu sama aja dengan 0,15 meter. Jika jumlah lilitannya 6.600, berarti ini N, bukan ya 6.000 maksudnya. Tentukan induktansi toroida. Induktansi itu berarti lambangnya adalah L. Berapa nilai L-nya? Kemudian energi yang tersimpan dalam toroida jika dialiri arus listrik sebesar 40 mA. Berarti yang B itu dia menanyakan W ya, apabila I-nya sama dengan 4 dikali 10 min 2 ampere. Oke, langsung aja. Nah, seperti biasa ya, karena yang ditanyakan yang pertama adalah induktansi toroida, sehingga kita harus ngitung dulu induktansinya.
Nah, di sini untuk toroide kita gunain persamaan dari L sama dengan mu 0 A N kuadrat per L. Masukin mu 0-nya 4pi dikali 10 min 7, A-nya 2,5 dikali 10 min 4, N 6000 jangan lupa dikuadratkan, dan L-nya adalah 1,5. L itu yang keliling tadi ya adik-adik. Nah, selanjutnya di sini kita kuadratkan dia 6000, dia menjadi 36 dikali 10 pangkat 6. Setelahnya baru kamu hitung aja di sini. Nah, 4pi itu biarin aja dalam pi. Ya, sehingga kamu cukup kalikan aja 4 dengan 2,5. Nah, 4 dikali 2,5 itu kan sama dengan 10. Ya kan? Artinya di sini kamu bagi aja ya 36 dengan 1,5. Nah, hasilnya itu adalah 24, ya kan? Berarti di sini 10 dikali 24, kemudian dikali dengan berapa nih? 10 min 7, 10 min 4 berarti 10 min 11. Dengan 10 pangkat 6 berarti 10 min 5. Oke. Nah, hasilnya berarti ya 200, kita tulis gini aja deh, gak usah 200 ya, berarti 24, ini ada pi nya ya ketinggalan, ini ada 10 pi nih, 24 pi dikali 10 min 5 Henry. Sorry, bukan min 5, min 4, karena kan di sini ada 10. Di sini ada 10 kan, 10 kali 10 min 5 berarti 10 min 4 Henry. Kita lanjut yang B. Nah, untuk menghitung energinya langsung aja masukin nilai L-nya. Boleh yang 24pi dikali 10 min 4 Henry, atau juga boleh 2,4pi dikali 10 min 3 Henry. Masukin ke sini. Kemudian masukin I-nya 40 dikali 10 min 3. Ini jangan lupa dikuadratin ya adik-adik, ketinggalan nih. Oke. Nah, kemudian tinggal kita bagi aja 2,4 dibagi dengan 2. Nah, hasilnya itu adalah 1,2. Setelahnya ya 40 dikali 10 min 3 itu kita kuadratkan. Ntar jadinya berarti 1600 dikali 10 min 6. Nah, ini sama aja dengan 16 dikali 10 min 4. Berarti yang 1,2 tadi ya, itu bisa kita kalikan dengan 16. Hasilnya adalah 19,2. Nah, jadi ada salah ini ya adik-adik, di sini ada kesalahan. Oke, harusnya dia 19,2 ya harusnya ya. 19,2 dikali dengan 10 min 7. Nah, jangan lupa pi-nya ketinggalan nih. 19,2 pi dikali 10 min 7 joule. Oke, masih ada nggak nomor 5? Oh, ternyata masih ada. Kita bahas yang nomor 5 lagi ya. Di sini soalnya itu adalah sebuah solenoide memiliki induktansi sebesar 900 mH. Berarti ini L nih. Milihenry berarti sama aja dengan 9 dikali 10 min 1 Henry, atau juga boleh 0,9 Henry. Kemudian dalam solenoide tersebut ya terjadi perubahan arus listrik dari 0,23 ampere, berarti ini 1 I1, menjadi 0,008 ya, berarti I2 dalam waktu 30 milisekon. Nah, ini berarti delta T itu sama aja dengan 0,03 sekon ya, dibagi 1000. Berapakah besar GGL induksi yang dibangkitkan dalam solenoide? Nah, berarti berapa nilai dari epsilonnya? Nah, di sini kita gunain persamaan dari min L ya. Nah, ini harusnya delta I per delta T. Ini ada kesalahan nih. Karena kalau kita pakai diferensial itu dia untuk persamaan. Karena di sini dia berupa angka, berarti pakai delta I per delta T. Ini salah ya. Kemudian tinggal kita masukin aja
L-nya 0,9 ya, tadi udah diubah ke Henry. Kemudian delta I itu adalah I akhir dikurang I awal. Nah, I akhirnya adalah 0,08 dan yang awalnya adalah 0,23. Kemudian dibagi delta T yaitu 0,03. Nah, setelahnya tinggal kamu kurangin dulu yang ini. 0,08 ya dikurang dengan 0,23. Hasilnya adalah min 0,15. Ya, ini di mana nih? Oke. Sini itu berarti min 0,9 dikali dengan min 0,15 per 0,03. Nah, lalu yang min 0,15-nya silakan kamu kalikan dengan min 0,9. Ntar hasilnya adalah min ya 0,1 bukan min, positif ya, karena min kali min kan positif tuh, 0,135. kemudian jangan lupa dibagi dengan 0,03. Nah, setelah dibagi ntar dapat hasilnya yang ini itu adalah 4,5 volt ya. Mana tadi? 4,5 volt. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.